Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara atau program Suara Gembala Gemibem, edisi Hari Paskah kedua perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hari Senin tanggal 1 April 2024. Terimalah salam Paskah bagi kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristus sudah bangkit, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adapun tema pemberitaan program Suara Gembala Gemibem saat ini adalah yang dimenangkan, karena itu pujilah Dia. Didasarkan pada pembacaan Alkitab, yaitu Sakarya pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13. Yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Orang-orang Buangan Dipanggil Pulang. Bunyinya demikian: Ayo, ayo, larilah dari tanah utara. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjama kamu berarti menjama biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Allah melalui Nabi Sakarya menyatakan seruan kepada sisa bangsa Israel di pembuangan di Babilonia untuk meninggalkan negeri Babel dan kembali ke Sion, kota Allah di Yerusalem, supaya mereka diam di sana menjadi umat Allah, sekaligus menjadi tanda bahwa bangsa-bangsa lain akan datang kepada Tuhan menjadi milik kepunyaannya, dan Allah sendiri akan diam di tengah-tengah mereka. Secara keseluruhan bahwa Tuhan telah menyerahkan bangsa Israel dan telah mengalami penaklukan bangsa-bangsa di 4 penjuru mata angin, yang menunjuk pada 4 bangsa, yaitu Mesir, Asyur, Persia, dan Babilonia. Ajakan sekaligus mengandung janji Tuhan Allah, yaitu supaya sisa bangsa Israel lari dari tanah utara, yang menunjuk pada bangsa Babel, meluputkan diri dari Babel dan kembali ke Sion. Karena di sana Tuhan Allah berjanji bahwa bangsa-bangsa yang telah menjara bangsa Israel, menjama mereka itu sama dengan menjama biji mata Tuhan. Karena itu Tuhan Allah akan menggerakkan tangannya bagi mereka dan membuat mereka menjadi bangsa jarahan dan takluk kepada bangsa Israel. Hal ini juga hendak membuktikan bahwa Sakarya adalah benar-benar nabi yang telah menerima firman dari Tuhan untuk bangsa Israel. Dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-6 sampai 9. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ajakan firman bagi bangsa Israel untuk lari meninggalkan tanah utara yang menuju pada negeri Babel dan meluputkan diri ke Sion atau Yerusalem, karena bangsa Babel dan seluruh kerajaan yang ada pada waktu itu telah ditaklukkan oleh bangsa Persia pada masa pemerintahan Raja Kores sekitar tahun 559 sampai
530 sebelum Masehi. Nah, Raja Kores adalah raja yang takut akan Tuhan dan menyatakan bahwa perintah Tuhan yang menugaskan kepadanya supaya semua orang Israel diperbolehkan kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali rumah Tuhan Allah Israel. Esra 1 ayat 1 sampai 11. Dan kemudian dinyatakan lagi oleh Raja Darius, Raja Persia, dalam pasal 6 ayat 1 sampai 12 kitab Esra. Dan kemudian juga oleh Raja Persia berikutnya, yaitu Artasasta, dalam Esra 7 ayat 11 sampai 28. Saudara-saudara, ajakan untuk lari dan meninggalkan negeri Babel dan meluputkan diri ke Sion. Dan karena raja-raja Persia yang takut akan Tuhan, penakluk Babel membolehkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem untuk membangun rumah Tuhan Allah. Ternyata ada orang-orang yang hendak menggagalkannya dengan alasan bahwa negeri Yehuda dan kota Yerusalem adalah tanah yang durhaka dan sering menimbulkan kerugian bagi raja, dan kemungkinan tidak akan membayar pajak kepada raja karena telah membangun tembok yang kokoh. Namun demikian, sekali lagi bahwa dalam hal ini mereka yang merancangkan yang jahat bagi bangsa Israel tidak dapat melawan rancangan Tuhan Allah, yaitu bahwa Tuhan memakai raja-raja Persia yang mengalahkan Babel dan menugaskan mereka untuk membolehkan bangsa Israel sisa pembuangan untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun rumah Tuhan Allah Israel. Saudara-saudara, pada ayat yang ke-10 sampai 13 kita melihat firman Tuhan menyatakan supaya bangsa Israel dengan predikat sebagai putri Sion, sebagai kebanggaan dan kesayangan Tuhan, bersorak-sorai dan bersukacita karena Tuhan Allah akan datang dan diam atau tinggal di tengah-tengah mereka. Dan banyak bangsa akan datang kepada Tuhan dan menjadi umatnya, dan Tuhan akan diam tinggal di antara mereka. Tanah Yehuda di mana di sana ada Yerusalem akan menjadi miliknya, menjadi tanah yang kudus. Bahkan seluruh makhluk ciptaan akan diam bersama di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini hendak menunjukkan bahwa pengalaman hidup bangsa Israel yang diserahkan Tuhan Allah, ditaklukkan, dibuang, dan ditindas oleh bangsa-bangsa di 4 penjuru mata angin, termasuk Babilonia. Kita semua memahami bahwa semua itu karena pemberontakan bangsa Israel, karena dosa-dosa mereka yang membelakangi Tuhan, dan mereka menyembah berhala bangsa-bangsa lain karena tidak menerima kebenaran firman Tuhan Allah yang disampaikan oleh nabi-nabi Allah, sehingga mereka menerima murka Tuhan. Bangsa Israel mengalami penghukuman dari Tuhan. Karena itu pelajaran berharga bagi kita orang percaya di zaman sekarang ini, yaitu jangan pernah membelakangi Tuhan, apalagi memberontak kepada Tuhan. Dijauhkan kepada kita melakukan berbagai perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Jangan pernah melawan kebenaran firman Allah, sebab akibatnya kita akan berhadapan dengan murka Tuhan. Saudara-saudara, kebenaran firman Allah akan selalu muncul di saat yang tidak pernah kita duga. Jika kebenaran firman akan muncul, tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Dan jika kebenaran itu muncul, pasti untuk kebaikan kita. Karena itu jangan pernah menolak, apalagi melawan kebenaran firman. Karena pengalaman hidup bangsa Israel membuktikan, jika menolak kebenaran firman Allah, maka akibatnya akan sangat-sangat mengerikan. Mungkin nyandak sama seperti makan rica, langsung pidis, tapi cepat atau lambat kita akan menerima akibatnya jika melawan kebenaran firman. Kemudian saudara-saudara, dari firman Tuhan ini juga kita dapat melihat bagaimana rancangan keselamatan Allah bagi bangsa Israel sebagai biji mata Tuhan dan sebagai putri Sion bagi segala bangsa dan segala makhluk. Rancangan keselamatan Allah ini menunjukkan bagaimana bangsa Israel dimenangkan Allah dari perbudakan, dari pembuangan di Babel, dengan memakai raja-raja Persia yang dahulu tidak mengenal Allah, menjadi alat keselamatan bagi bangsa Israel.
sehingga mereka dapat kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait Allah. Sebab bangsa Israel dalam ketetapan Allah adalah bangsa perjanjian, bangsa pilihan Allah, biji mata Allah, putri Sion, umat kesayangan Tuhan Allah sendiri. Supaya menjadi umat kepunyaannya. Dengan dimenangkannya bangsa Israel dari pembuangan, menjadi tanda keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Menjadi terbuka, yaitu bahwa banyak bangsa akan bergabung untuk datang kepada Tuhan Allah Israel menjadi umatnya. Bahkan segala makhluk akan berdiam di hadapan Tuhan, menyaksikan keselamatan dari Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rancangan keselamatan Tuhan Allah yang telah memenangkan bangsa Israel dari pembuangan kembali ke Sion kota Allah, menjadi biji mata Tuhan dan sebagai putri Sion, dan juga memenangkan bangsa-bangsa datang kepada Tuhan menjadi milik kepunyaannya, memenangkan segala makhluk berdiam diri di hadapan Tuhan, menyaksikan bangkitnya Tuhan dari tempat kediamannya yang kudus sesungguhnya telah nyata dan telah menjadi sempurna di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah merelakan dirinya menderita sengsara sampai mati di kayu salib karena dosa-dosa kita, dan bangkit pada hari yang ketiga memenangkan kita dari kuasa dosa dan maut, dan sebagai jaminan keselamatan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Peristiwa kebangkitan Kristus adalah kesempurnaan karya selamat Tuhan Allah bagi manusia sejak dahulu kala. Sejak bangsa Israel, bangsa-bangsa di dunia, seluruh orang percaya sebagai biji mata Tuhan dan putri Sion di zaman sekarang ini. Kita sekalian telah dimenangkan dari berbagai perbudakan dosa dan maut, kebinasaan kekal. Kita semua dimenangkan yang menjadi milik kepunyaannya, bahkan segala makhluk ciptaannya. Kita sekalian sebagai orang percaya, bangsa-bangsa milik kepunyaannya, sebagai biji mata Tuhan, putri Sion di zaman sekarang ini. Kita sekalian dimenangkan Allah melalui kebangkitan Kristus. Karena itu pujilah Tuhan. Pujilah Dia Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristus sudah bangkit, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin.